Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat yang hadir di Masjid Umar bin Khattab di Desa Selacau, Kabupaten Bandung Barat, dan juga para pendengar dan pemirsa yang bergabung bersama Tarbiyah Sunnah Media, baik melalui 1476 AM radionya maupun juga melalui Facebook, Instagram dan YouTube Tarbiyah Sunnah Media. Rahimanallah wa iyyakum. Pada kesempatan sore hari ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan kajian kita tentang ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang orang-orang munafik di awal-awal surah Al-Baqarah. Kita memasuki pembahasan ayat yang ke-16. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala sebelumnya di beberapa ayat sebelumnya menceritakan tentang gerak-gerik orang-orang munafik, ya, sifat-sifat yang melekat pada mereka, maka kemudian di ayat yang ke-16 ini berfirman ulaik, itu mereka itu orang-orang munafik adalah alladzina isyarawud dhalalata bil huda. Mereka adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Ya, maksudnya adalah mereka menukar petunjuk itu dengan kesesatan. Karena dalam beli itu berarti ada tukar menukar. Ya. Kalau gambarkan mereka itu apa? Menukar petunjuk dengan kesesatan. Fama rabihat tijaratuhum, maka jual beli mereka itu ini tidak melahirkan keuntungan sama sekali. Alias apa? Rugi. Wa makanu muhtadin, ya. Dan mereka bukan termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ayat ini memiliki beberapa faidah. Yang pertama, bayanu safha ulail munafiqin haitsu ishtaru dhalalata bil huda. Berisi penjelasan tentang kedunguan orang-orang munafik ini, di mana mereka menukar petunjuk dengan kesesatan. Apalagi kalau bukan namanya sebuah, ya, kebodohan. Menukar sesuatu yang jelas-jelas bermanfaat dengan sesuatu yang jelas-jelas merugikan. Kebodohan namanya. Ya, kedunguan. Itu. Ini faedah yang pertama. Menjelaskan betapa
bodoh dan dungunya orang-orang munafik itu dan perbuatan mereka tadi. Yang kedua, syaghful munafiqina bid-dhalal. Li'annahu tabaraka wa ta'ala 'abbara an sulukihim ad-dhalala bi annahum ishtarawhu wal musyari mashghufun bis-sil'ati muhibbun laha. Menunjukkan betapa antusiasnya orang-orang munafik itu di dalam kesesatan, terhadap kesesatan. Hal itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ungkapkan perilaku mereka terhadap kesesatan itu dalam gambaran mereka menukar petunjuk dengan kesesatan. Sifat namanya orang yang menukar berarti yang membeli atau mungkin yang menjual begitu kan. Pembelian penjual. Konsentrasi mereka kepada apa? Kepada produknya, barang yang dijual belikan. Kalau yang membeli menginginkan barang tersebut dimiliki. Kalau menjual menginginkan barang itulah laku. Setiap pembeli dan pedagang muhibbun, ya, lisil atihim. Begitu menginginkan barangnya, gitu ya. Kalau pembeli ya berarti menginginkan barang yang dibelinya dapat dia miliki. Dan kalau penjual berarti menginginkan barangnya laku tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan perilaku orang munafik itu ketika mereka menjual, ya, petunjuk dengan kesesatan, itu menunjukkan betapa mereka begitu antusias dan setingginya semangat mereka untuk berada dalam kesesatan. Yang ketiga, annal insan qad yadhunnu annahu ahsana amalan. Nah, ini yang bisa kita petik dari perilaku orang munafik untuk kita jadikan pelajaran agar kita tidak mensifati mereka, gitu ya. Dan ini sering berulang-ulang kita sampaikan dalam kajian tafsir kita masalah orang munafik ini tidak dalam bagian kita sedang menghukumi si fulan, tidak. Tapi ketika kita belajar ini adalah apa? Kita sedang mempelajari sesuatu untuk kita hindari. Ya, sebagaimana perkataan para ulama, araftu syarra, ya, la li syarrin, lakin litiqa'i. Man lam ya'rifi syarra wal khair, yuqi'uhu aw qala wa qala ba'dus salaf. Aku mengetahui keburukan bukan karena ingin mengerjakan keburukan itu, tapi dipelajari keburukan agar bisa dihindari. Barang siapa yang tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, maka dia akan tercebur di dalam keburukan itu. Ini kaidah yang disebut oleh para ulama. Ya. Saya teringat begini. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Fawaidul Fawaid itu menjelaskan bahwasanya para sahabat itu adalah orang yang paling berilmu tentang keburukan dan kebaikan. Itu para sahabat. Sebelum datangnya Islam, yang ini merupakan sumber semua kebaikan, maka para sahabat orang yang bukan saja melihat, menyaksikan keburukan dengan berbagai macam bentuknya, tapi mereka juga sebagai pelaku-pelakunya. Betul tidak? Para sahabat dulunya banyak yang melakukan kesyirikan-kesyirikan. Umar bin Khattab itu tidak luput dari melakukan kesyirikan tersebut. Jangan tanya dosa-dosa di bawah kesyirikan. Namanya apa?
membunuh, berzina, berjudi, mau mabukan, itu sudahlah jangan ditanya. Artinya mereka orang yang paling paham tentang keburukan-keburukan dengan berbagai macam bentuknya. Ketika datang Islam, mereka menjadi orang yang paling paham dengan kebaikan-kebaikan. Maka para sahabat itu mengumpulkan semua ilmu. Karena ada sebagian orang yang hanya tahu yang baik-baik aja gitu kan. Karena mungkin dia berada di lingkungan yang baik terus. Ya. Dia tidak melakukan keburukan, tapi yang dia tahu hanya baik-baik saja. Ya. Ada orang yang dominan mengetahui keburukan, yang baiknya minim. Minim. Kita tidak dalam bagian menjelaskan ini orang melakukan keburukan tersebut, bukan, tapi pengetahuan terhadap keburukan itu orang itu bertingkat-tingkat. Ada yang tidak tahu sama sekali, yang dia tahu yang baik-baik aja, yang buruk tidak dikenalkan karena lingkungannya mengkondisikan dia untuk selalu yang baik aja, berkata baik, berbuat baik terus, sehingga pengetahuannya terhadap keburukan seolah tidak ada. Ada lagi orang yang sebaliknya pengetahuan untuk keburukan banyak. Pengetahuannya, tapi tentang kebaikan minim. Terbalik dengan yang pertama. Yang ketiga, dan ini adalah para sahabat mendapat ranking yang pertama, yaitu apa? Mereka mengetahui semua keburukan dengan berbagai macam bentuknya, pun mereka mengetahui totalitas kebaikan yang datang dari Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita mengambil pelajaran tentang orang munafik ini adalah agar kita menghindarinya. Kita mengetahui bukan untuk kita kerjakan, tapi untuk kita hindari. Nah, di sini pelajaran yang kata Syekh Utsaimin. Kadang-kadang seseorang itu, lihat, Syekh Utsaimin menyebutnya annal insan qad yadhunnu, ya, bahwasanya manusia. Syekh Utsaimin tidak mengatakan sesungguhnya orang munafik, tidak. Tapi manusia, termasuk kita di sini, bisa terkena salah satu bagian perilaku orang munafik. Perilaku dari aspek kemanusiaannya maksudnya. Kadang-kadang seseorang itu menyangka dia melakukan suatu amalan yang bagus. Bahkan mungkin dalam pikirannya ini yang terbaik itu. Salam wabarakatuh. Padahal kenyataannya dia adalah keburukan. Tapi dia sadar atau tidak? Tidak sadar. Lianna haula, nah di sini ya, haula al-munafiqin, ya, anna haula al-munafiqin, bahwasanya orang-orang munafik yang dibahas berkali-kali dalam surah Al-Baqarah kita ini, mereka apa? Mereka menjual petunjuk dengan kesesatan. Menukar kebaikan dengan keburukan, dhannan minhum annahum ala sawabin, karena mereka menyangka mereka berada di atas kebenaran. Wa annahum rabihun, bahwasanya mereka akan mendapatkan keberuntungan. Ya, makanya Allah mengatakan fama rabihat tijaratuhum, padahal ya, jual beli mereka itu tidak ada untungnya sama sekali alias rugi. Nah, ini pelajaran yang bisa kita petik untuk kita hindari perilaku orang munafik adalah apa? Yaitu kadang-kadang mungkin kita ya pernah melakukan sesuatu yang kita merasa ini teh bagus. Padahal ya itu adalah buruk. Faedah yang berikutnya adalah, ini sudah tercakup pada faedah yang ketiga, yaitu kerugian orang munafik. Karena Allah menyebutkan jual beli mereka itu ya tidak menghasilkan keuntungan sama sekali alias rugi. Itu yang keempat. Yang kelima, annal madara fir ribhi wal khusran ala tiba'il huda. Faman ittaba'ahu fawar rabihu wa man khalafahu fawal khasiru. Sesungguhnya
tolak ukur untung rugi itu, ya, itu ada pada ketika seseorang mau mengikuti petunjuk atau tidak. Mau mengikuti petunjuk atau tidak. Siapa yang mengikuti petunjuk, nah beruntung. Siapa yang menjauh petunjuk, dah dia rugi. Di antara yang menguatkan perkara ini, ya, ada beberapa surat dan ayat. Yang pertama, surat Al-Asr. Surat Al-Asr, ya, insyaallah kita semua hafal, di mana Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim, wal asr, demi masa, ya, demi waktu. Sebagian ulama ada menafsirkan demi waktu asar. Namun yang lebih tepat dan lebih umum adalah demi masa, kata Syekh Utsaimin dalam tafsir sama yang sudah kita bahas dahulu. Demi masa, sesungguhnya manusia, seluruh yang namanya manusia, tak peduli apa warna kulit, bahasanya, kedudukan ekonominya, semuanya rugi. Apapun jabatannya, rugi. Seluruh manusia seperti itu. Ya, kecuali mereka yang apa? Yang beriman, beramal soleh, berwasiat dalam kebaikan dan bersabar. Ya, baru mereka akan selamat dari kerugian. Baru mereka akan selamat dari kerugian. Nah, ini di sini bagaimana Syekh Utsaimin juga, ya, menukil surah Al-Asr ini menunjukkan bahwasanya keuntungan yang merupakan lawan dari kerugian ada pada ketika orang itu apa? Memilih jalan hidupnya untuk apa? Menguatkan keimanannya dengan menambah ilmu, kemudian beramal soleh, kemudian berdakwah dan bersabar. Maka siapakah orang yang untungnya paling gede? Maka orang yang imannya semakin tinggi, yang amalnya semakin banyak, yang dakwanya semakin luas. Paham? Yang bersabarnya makin kuat. Disinilah orang-orang yang baik yang sebagai kerugian itu dan mereka beruntung, keuntungan mereka berbeda-beda. Sebagaimana pedagang. Banyak nggak pedagang yang mendapatkan untung? Banyak dan jual beli mereka. Tapi apakah keuntungannya sama? Sama-sama jual rambutan. Ya, sama-sama jual bala-bala. Bagi gigir deh. Apakah kemudian untungnya sama? Beda. Nah, demikianlah orang-orang yang beruntung yang mengikuti petunjuk pun keuntungan mereka bertingkat-tingkat, tergantung kekuatan imannya, level iman, tergantung amal solehnya, tergantung seberapa kuat dia berdakwah, banyak memberikan nasihat yang baik, gitu kan, tergantung seberapa dia bersabar dari berbagai macam kesulitan-kesulitan yang dialami, baik dalam melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, atau terhadap musibah takdir yang Allah berikan kepada dirinya. Yang itu tidak di luar dari usaha dia, murni Allah yang menakdirkan. Juga terdapat di dalam surat yang lain, misalnya surat As-Saff ayat 10 hingga 11. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian? Ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berfirman, wahai orang beriman, maukah aku, kata Allah, tunjukkan kepada kalian suatu perdagangan yang perdagangan ini membuat kalian selamat dari adab yang sangat pedih. Alim di sini sudah kita bahas dahulu kata Syekh Utsaimin. Adabun alim, dia bukan saja adabnya keras, tapi juga apa? Besar. Coba kalau ketusuk jarum sakit tidak? Sakit tidak? Mana yang lebih sakit dengan kalau ketusuk paku? Paku, jelas. Kenapa? Ya sama-sama tajam nyeri, tapi ini lebih besar. Nah, adabun alim, mana alim itu seperti itu. Iya, si apinya itu menyakitkan, jumlahnya juga besar. Nah, Allah menawarkan kepada orang beriman, mau tidak
Aku tunjukkan kepada kalian perdagangan, yang perdagangan ini membuat kalian selamat dari adab yang sangat besar dan pedih. Ya, yang pedih itu. Apa itu perdagangannya? Tu'minuna billahi wa rasulih. Itu kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dan kalian berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa-jiwa kalian. Darikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Ya. Oleh karena itu, keberuntungan seseorang dan perdagangan ini kembali kepada ilmunya tentang iman kepada Allah dan hari akhir. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Iman kepada hari akhir. Semakin dia berilmu, kemudian dia beramal, ya, dikaitkan dengan sholat asar itu, kemudian dia dakwakan, dia sampaikan, dia sabar itu semua, maka semakin besarlah keuntungan yang akan dia dapatkan. Nah, ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya, ya, perhatikan tadi pada faidah yang kita sebutkan, bahwa tolak ukur untung rugi sesuatu itu dilihat dari seberapa kuatnya seseorang itu mengikuti kebenaran, mengikuti petunjuk. Ini hakikat untung rugi. Dan tentu kita sebagai orang beriman sudah sangat paham makna untung rugi dalam konteks keimanan. Dalam konteks keimanan. Ya, yaitu apa? Bahwasanya dunia ini adalah pertaruhan kita. Rugi untung ada nanti setelah kita mati. Itu penentuan untung dan rugi. Makanya Allah kaitkan perdagangan yang menguntungkan, keuntungannya bentuk apa? Yang membuat kalian selamat dari adab yang sangat pedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adab yang sangat pedih. Dan tentulah konteksnya adalah hari kiamat. Hari kiamat. Karena ketika hari kiamat, ya, itu tidak lagi ukuran-ukuran keduniaan itu menjadi standar, ya, selamat dan tidaknya manusia, menjadi standar baik dan tidaknya manusia di hari kiamat. Tidak, semuanya yang menjadi hakim adalah iman dan amal soleh mereka. Makanya Nabi SAW riwayat Muslim bersabda, Innallaha la yanduru ila apa? Ila amwalikum wa aswarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk-bentuk rupa kalian, harta-harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tetapi yang Allah nilai itu apa? Hati dan amal. Hati dan amal. Kalau seandainya penilaian Allah, mulia dan tidaknya si Allah itu dilihat dari bentuk fisik, maka kasihan sekali orang-orang yang fisiknya tidak sempurna. Yang itu bukan pilihan mereka, kan? Mereka tidak bisa menjadi orang yang terbaik dan termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada aspek keadilan di situ. Kalau seandainya mulia dan rendah tidaknya seorang dilihat dari harta yang dimiliki, betapa ya ruginya orang-orang yang memiliki harta yang sangat sedikit, bahkan orang yang sangat fakir sekali sama sekali. Dia tidak bisa mengejar kemuliaan si Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada unsur keadilan di situ. Maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan keadilan bukan dari apa? Tampilan-tampilan fisik. Tapi melihat hati dan amal kita. Ini tidak berarti Islam meremehkan masalah apa? Membaguskan dohir. Bukan. Saya mah nggak apa-apalah pakaiannya bolong-bolong gitu ya. Pakaiannya kucel, kumal, berbau. Yang penting hati saya seputih salju. Sebersih ubin yang baru dibersihkan misalnya. Enggak begitu. Ya. Jagalah hati
Jangan kau nodai, tapi juga harus bersihkan badannya. Jangan sampai tidak mandi. Gitu Islam. Hati bersih, badan wangi. Itu Islam. Jangan sampai salah apa? Salah ini gitu, salah apa? Setengah-setengah memandang indahnya Islam. Ya. Tetapi maksudnya adalah apa? Jangan sampai seseorang lebih memperhatikan atau memprioritaskan apa? Hal-hal yang berupa penampilan fisik, baik dari sisi berpakaian, dari sisi bentuk badan, ya, atau dari sisi harta. Bukan, jangan. Itu berikan perhatian tapi jangan dominan dan prioritas. Apa yang menjadi prioritas? Membersihkan hati, mewangikan hati, memperbanyak amalan soleh. Itu yang menjadi ukuran. Mengapa? Karena toh pada akhirnya tampilan-tampilan fisik, harta yang kita miliki itu juga akan ditinggalkan. Akan ditinggalkan. Ya. Di antara faedah ayat yang sedang kita bahas ini, kata Syekh Utsaimin, ini yang terakhir ya, yang terakhir kata beliau, anna haula'i la yahtadu. Mereka orang munafik itu orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Kalau Allah mengatakan wa makanu muhtadin. Ya, li'annahum yahsabuna yusuna sun'a, dikarenakan mereka menyangka mereka telah melakukan sebaik-baik perbuatan. Walidzalika la yarji'un, makanya mereka sulit untuk rujuk kepada kebenaran. Karena apa? Mereka merasa apa yang mereka lakukan itu adalah baik. Wa hakadha qulu fasikan aw mubtadi'in. Demikianlah hampir seluruh orang-orang yang melakukan perbuatan kefasikan, yang melakukan amalan kebid'ahan. Apa itu bid'ah? Apa arti bid'ah? Ibu-ibu yang tahu definisi bid'ah apa? Ngacung. Yang dapat bisa menjawab arti bid'ah apa akan kasih hadiah. Dengan syarat belum pernah dapat hadiah. Ini sengaja kita ungkap sedikit kata bid'ah supaya kita ini tidak terlalu fobia ya dengan kata bid'ah. Karena itu istilah agama, ucapan Rasul. Tinggal bagaimana kita mendekatkannya dengan cara yang bijak saja. Apa Bu? Bid'ah. Amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah dalam perkara agama. Dalam perkara agama. Hal yang diada-adakan gitu. Iya. Sudah mendapat hadiah belum? Belum. Saya kalau dari suaranya kayak dari Ciririp ya. Emang iya. Oh iya. Kayak yang hafal. Oh iya. Ya silakan. Ya. Maka setiap orang yang melakukan kefasikan atau orang yang melakukan kebid'ahan, yaitu apa? Melakukan amalan-amalan baru yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Ya. Kalau definisi yang lebih komprehensif sebagaimana yang didefinisikan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-I'tisam. Al-bid'atu ya hiya tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syar'iyyata yuslaku 'alaiha mubalaghatan fit taqarrubi ila Allah. Bid'ah itu adalah apa? Sebuah jalan yang diada-adakan, yang baru, yang dia menyerupai agama. Karena amalan-amalnya mirip amalan-amalan yang memang ada dalam syariat. Nah, orang yang melakukan perbuatan ini berada pada sikap berlebihan ketika dia ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilihat dari sisi tujuannya, dia ingin melakukan pendekatan kepada Allah tetapi melampaui batas. Tujuannya baik, tapi melampaui
batas. Nah begitulah orang-orang yang melakukan berbagai macam amalan bid'ah itu menyangka mereka itu berada di atas al-haq. Amalan mereka adalah benar. Persangkaan mereka rasa begitu. Makanya sulit untuk merujuk kepada sunnah. Ada perkataan menarik Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbisul Iblis. Bahwa sesungguhnya ya, syaitan itu lebih suka kepada amalan-amalan kebid'ahan daripada amalan-amalan kemaksiatan. Bukan berarti maksiat itu baik ya, maksudnya ya. Lebih disukai oleh syaitan tentulah sesuatu yang lebih buruk dalam sudut keimanan, begitu kan? Mengapa amalan kebid'ahan lebih disukai oleh syaitan daripada amalan kemaksiatan? Tadi alasannya, orang yang berbuat bid'ah itu sulit rujuk dari kebid'ahannya karena menyangka apa yang mereka amalkan adalah kebaikan. Berbeda dengan orang yang melakukan kemaksiatan. Mereka tahu bahwa apa yang mereka kerjakan adalah buruk. Sehingga lebih mudah mereka untuk bertobat. Coba kalau ada orang yang mabuk-mabukan ya, kita mengatakan bahwa mabuk teh buruk. Kira-kira mereka setuju atau tidak? Setuju. Tapi kenapa mereka masih melaksanakannya? Itu tadi hawa nafsunya lebih dominan daripada ya fitrah atau hati kecilnya yang menyetujui kebenaran. Jika ketika hidayah Allah menguat, mereka mudah untuk bertobat. Ya, karena tahu bahwa hakikatnya ini adalah buruk. Adalah buruk. Ya, adalah buruk. Berbeda dengan apa? Kebid'ahan. Ya, orang yang melakukan amalan bid'ah, yaitu melakukan amalan-amalan mengatasnamakan Islam, hakikatnya tidak ada tuntunan dari Rasul. Mereka menyangka ini adalah kebaikan. Maka sulit untuk rujuk. Sulit mereka untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut karena sudah kadung menyangka ini adalah benar dan baik. Ya, benar dan baik. Jangankan pelaku kemaksiatan atau pelaku kebid'ahan, hatta orang musyrikin sekalipun, ya contoh dalam ini orang munafik ya, menyangka bahwa perbuatan mereka itu baik. Orang menyembah berhala itu juga menyangka mereka itu baik. Dan mereka bertawasul kepada orang-orang soleh yang sudah wafat yang melalui replika patung yang mereka buat, mereka menyangka ini membuat mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering berulang menyampaikan surah Az-Zumar ayat yang ketiga agar kita faham bahwasanya ya sebab di antara sebab terbesar kesesatan adalah asyubuhat. Asyubuhat. Perkara yang buruk tapi disangka baik, itu syubhat namanya. Ada syubhat. Az-Zumar ayat 3, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan perbuatan orang musyrikin ketika mereka menyembah berhala-berhala mereka. Allah berfirman, "Ala lillahi ad-dinul khalisu walladzina ittakhadhu min duni awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Ingatlah bahwa agama ketaatan yang murni ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang menjadikan berhala-berhala mereka sebagai penolong-penolong mereka, ini kaum musyrikin. Mereka berkata, kami tidaklah menyembah berhala-berhala tersebut kecuali agar berhala-berhala ini dapat membuat kami semakin dekat kepada Allah. Berarti persangkaan mereka ketika mereka menyembah berhala, itu berarti amalan baik. Kenapa? Tujuannya, muara akhirnya adalah apa? Semakin dekat kepada Allah. Ini syubhat.
Ini syubhat. Obat dari hilangnya syubhat adalah ilmu. Adalah ilmu. Maka Rasulullah dakwah datang ilmu. Kebenaran yang sebenarnya. Itu adalah syubhat. Tidak seperti itu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang ilmu yang sebenarnya. Nah, ketika syubhat itu sudah terurai, mereka kemudian masih menolak. Nah, berikutnya penyakit yang muncul adalah namanya apa? Syahwat. Mendahulukan hawa nafsu. Orang yang berbuat maksiat, ini penyakitnya syahwat. Mengapa? Karena dia tahu maksiat adalah buruk. Orang yang melakukan kebidahan, penyakitnya syubhat. Karena dia menyangka itu adalah baik. Maka dua penyakit hati yang membuat selalu terhalang untuk sampai kebenaran kepada dirinya adalah syubhat dan syahwat. Syubhat dan syahwat. Dan obat dari kedua-duanya adalah ilmu. Adalah ilmu. Makanya itu yang selalu kita minta dalam sholat-sholat kita dengan ihdinas shiratal mustaqim. Itu adalah minta agar Allah memberikan kita ilmu yang benar sehingga bisa mengurai ya perkara-perkara yang buruk sehingga jelas buruk, yang hak kelihatan hak. Dan bisa mengamalkannya. Ketika kita tahu ini adalah baik, kita kerjakan. Ketika tahu ini adalah buruk, maka kita tinggalkan. Karena sudah terurai. Sudah terungkap mana yang baik dan mana yang buruk. Tinggal berikutnya apa? Kita mau mendahulukan syahwat atau tidak? Kita mau mengendalikan diri kita atau tidak? Ini sudah terurai ini. Ini adalah keburukan, ini adalah kebaikan. Ini adalah sunnah, ini adalah bid'ah. Ini adalah syirik, ini tauhid. Tinggal berikutnya, ketika ilmu itu sudah datang kepada kita, kita ingin mengambil tauhid atau tetap membiarkan diri kita dalam kesyirikan. Kita ingin mengambil sunnah atau membiarkan diri kita di atas kebid'ahan. Ketika syubhat sudah terurai, berikutnya apa? Hawa nafsu. Apakah kita mengikuti syahwat nafsu kita atau tidak? Ya. Ini faedah yang terakhir dari ayat yang ke berapa itu? Ke-16 ya, di surah Al-Baqarah tadi. Alhamdulillah ya. Faedah yang ke-6-nya sudah kita selesaikan. Kita pindah kepada ayat yang baru. Ayat yang ke-17. Nah, ini Masya Allah panjang ini. Saya kisi kajiannya sekarang atau tidak ya? Tapi masih awal ya? Masih kuat ini? Kuat ya? Kita tadi mulai jam berapa sih? 4:30. Oh masih kuat, Masya Allah. Ya. Kita pindah kepada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-17 dan 18. Dengarkan baik-baik, perhatikan baik-baik bunyi ayatnya. Masaluhum, perumpamaan mereka orang munafik tadi, kamasalil ladzi istauqada nara, seperti orang yang meminta kepada orang lain agar dihidupkan api. Falamma adha'at ma haulahu, ketika api itu menyala dan menerangi sekitarnya, ya. Ini gambaran bahwanya kondisi ini ada pada malam hari. Karena tidak mungkin orang meminta dihidupkan api dan kemudian nyalanya bisa menerangi kecuali kondisinya malam hari. Nah, ketika ya, kalau malam hari dingin atau tidak ini gambarannya? Dingin ya. Gambarannya dingin. Ketika api itu sudah menyala, maka apa yang terjadi pada situasi kelilingnya? Maka kita dapatkan dua keadaan. Ya terang, karena terlihat oleh mata. Ya juga hangat atau panas malah ya. Karena dirasakan oleh kulit. Betul atau tidak? Maka ketika api ini sudah menyala, zahaballahu binurihim, Allah hilangkan cahaya. Ketika cahayanya hilang, panasnya masih ada atau tidak? Hah? Masih.
Karena sesuatu yang tadi menyala dan itu menghangatkan bahkan melahirkan panas, panasnya tidak langsung hilang walaupun sinarnya sudah mati. Paham ya? Berarti ketika api sudah menyala, Allah matikan cahayanya. Allah tidak mengatakan juga Allah hilangkan panasnya, tidak. Cahayanya Allah hilangkan, berarti gelap dan panas. Kan begitu ya? Maka Allah hilangkan cahayanya dan Allah biarkan mereka dalam keadaan kegelapan yang bertingkat. Mereka tidak bisa melihat apapun. Ana mau tanya sama antum. Dan ini jelas saya minta tafsirnya surat ini, dalam ayat ini. Kalau kita tadinya gelap. Gelap ya. Kemudian dari tadinya gelap, kemudian dapat cahaya. Terang, kemudian gelap. Mana yang lebih terasa gelap? Ketika sebelum dapat cahaya atau gelap yang setelah cahaya ada? Lebih gelap mana? Lebih gelap yang kedua. Makanya Allah mengatakan fi dzulumat. Mereka berada dalam apa? Kegelapan yang bertingkat. Karena gelap setelah datangnya cahaya itu lebih gelap dibanding sebelum cahaya itu datang. Lihat Allah Subhanahu wa taala itu memberikan gambaran permisalan untuk orang-orang munafik. Sumun, ya, mereka itu tuli. Bukmun, bisu. Umyun, buta. Fahum la yarju, dan mereka tidak akan pernah kembali dari kesesatan mereka. Sekarang kita mau tanya. Kalau ada orang yang dia buta, yang dia tuli, ya dia bisu, kita ingin ngasih ilmu apa kepada orang itu? Gimana caranya? Ada ilmu nih yang baik tentang kebaikan dalam dunia misalnya. Bagaimana cara kita mengajarkannya supaya dia ngerti? Hah? Tangannya digerakkan. Tangannya digerakkan. Bagaimana cara itunya? Bahwa kita buat itu ini tuh baik. Kalau orang yang menggerakkannya ngajarin keburukan gimana? Pegang loh, ini misalnya apa? Ya besok ya, nanti kok ada yang sentuh langsung aja tusuk. Dia kan nggak tahu, oh itu buruk. Dia tahu itu baik buruk dari mana? Coba, ada yang bisa jawab? Ya buta, ya tuli, ya bisu. Gimana cara ngajarinya? Pakai apa? Melalui apa? Oleh hati. Kita ngajarnya bagaimana? Pakai hati kita gitu. Dia tahu. Lewat apa coba? Dari hati kita gitu ya. Caranya bagaimana kita menyampaikan hati kita ke dia? Caranya gimana? Hah? Dia urusan dunia loh. Pakai apa? Jawabannya apa? Pakai mimpi. Menghayal itu namanya. Nggak mungkin terjadi. Sarana untuk mendapatkan pengetahuan itu sudah tertutup semua. Orang kan kalau nggak bisa dengar, mungkin bisa lihat ngerti. Ya kan? Kalau nggak bisa lihat, mungkin bisa dengar. Kadang ada pertanyaan, orang buta ketika masuk rumah makan, kalau dia ingin makan nasi goreng bagaimana caranya? Ya kan tinggal ngomong aja. Saya pengen nasi goreng, selesai kan? Tapi kalau matanya sudah tertutup, buta, telinganya sudah tuli, mulutnya pun sudah bisa berbicara, bagaimana komunikasi bisa terjadi? Disinilah Allah menggambarkan orang munafik. Tidak ada sedikit pun yang bisa membuat dia menjadi sampai kebenaran. Karena apa? Telinganya sudah tuli, bukan tuli dalam bentuk non dif itu
Bukan tuli karena la yudriku adamu idraki as-saut, bukan. Bukan tuli dalam pengertian mereka tidak bisa mendengar suara, bukan. Tetapi tidak mendapatkan manfaat dari apa yang dia dengar. Sumun. Dia tuli artinya apa? Dia tidak mendapatkan manfaat apa yang dia dengar. Bukmun, bisu. Dan pengertian apa? Yang dia bicarakan itu bukan kebenaran, tapi kebatilan. Umyun, buta. Bukan buta mata hatinya, bukan buta mata fisiknya, tapi buta mata hatinya. Dia melihat kebenaran di depan mata, tetapi tidak mendapatkan manfaat dari apa yang dia lihat. Dia semua lini sampainya hidayah kepada mereka itu telah Allah tutup. Dengan sebab Allah kunci mati hatinya. Makanya hasil akhirnya fahum la yarji'un. Mereka tidak akan pernah bisa sampai kepada kebenaran. Dua ayat ini memberikan beberapa faidah. Faidah yang pertama, menunjukkan kuat dan luasnya jangkauan makna Al-Quranul Karim. Di mana haitsu yadribu lil ma'qulat amsalan mahsusat. Yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan-permisalan yang sifatnya hissi yang bisa ditangkap oleh panca indera untuk sampai kepada pemahaman akal. Lianna syai' al-mahsus aqrabu ila fahmi min syai' al-ma'qul. Karena sesuatu yang bisa terjangkau oleh panca indera itu lebih mudah untuk difahami oleh akal. Ya, dan demikianlah berapa banyak Al-Quran memberikan permisalan-permisalan yang bisa ditangkap oleh panca indera agar mudah ditangkap oleh manusia secara baik. Makanya Allah menyebutkan surah Al-Ankabut ayat 43, wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma yaqilu illal alimun. Demikianlah permisalan-permisalan yang kami berikan kepada manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bisa menangkapnya kecuali orang-orang yang paham. Orang-orang yang berilmu. Faedah yang kedua, subutul qiyas. Ini menunjukkan tetapnya ya pemakaian ilmu qiyas, ilmu perbandingan sesuatu untuk menerapkan sebuah hukum. Perbandingan sesuatu untuk menerapkan sebuah hukum. Karena Allah Subhanahu wa taala ya menginginkan kita dalam ayat ini untuk apa? Untuk mengkiaskan keadaan orang munafik itu seperti orang-orang yang apa? Yang minta dihidupkan api, ya, hidupkan api. Nah ini kan pengkiasan, menggambarkan, memberikan perbandingan seperti ini, ya, untuk menetapkan sebuah hukum. Maka ini juga ayat menjadi dalil tentang subutul qiyas. Kenapa? Ketika seseorang mengambil hukum, ada sumber-sumber yang diambil. Yang pertama, ya, tiga sumber yang diambil disepakati, tidak ada ikhtilaf ulama. Yang pertama Al-Quran, ini tidak perbedaan pendapat ulama satupun. Yang kedua hadis. Yang ketiga ijma sahabat. Yang keempat adalah al-qiyas. Yang keempat adalah al-qiyas. Nah ini diikhtilafkan ulama. Diikhtilafkan ulama mulai dari sini. Tapi qiyas ini lebih condong, ya, lebih condong itu dipakai. Ada lagi namanya al-istihsan, ada lagi namanya qaulus sahabi, ucapan seorang sahabat, ada lagi namanya aqwalu ahli Madinah, ya, ada lagi namanya istihad dan seterusnya. Ya, ada lagi namanya al-istihsan, masalih mursalah gitu dalam ilmu istinbat pengambilan sebuah hukum. Ya, ada kita 9 kurang lebih kalau saya nggak salah ingat. Ya. Nah, Syekh Utsaimin ya berpendapat bahwa qiyas ini perkara yang kuat dijadikan cara kita menetapkan sebuah hukum berdasarkan ayat Al-Qur'anul Karim, kata beliau.
Dan ini memang beliau tetapkan ketika antum belajar buku beliau, misalnya dalam kitab ilmu usul fikih, ya, karangan beliau misalnya Al-Usul min ilmi usul, syarah dari ya ilmu usulnya beliau. Itu betul beliau membahas sebuah pemaksud tentang masalah qiyas. Faedah yang ketiga, anna haulal munafiqin laisa fi qulbihim nur. Bahwasanya keberadaan orang-orang munafik ini di dalam hati mereka itu tidak memiliki cahaya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan mereka seperti orang yang meminta dihidupkan api. Ya. Menghidupkan api, tapi ketika nyala itu tidak membuat mereka mendapatkan manfaat dari api tersebut. Kenapa? Allah langsung matikan api itu. Allah menyebutkan padahamallahu. Ketika api itu menyala, Allah langsung lenyapkan cahayanya. Lalu tinggalkan mereka dalam keadaan kegelapan yang sangat gelap. Menunjukkan apa? Cahaya itu ada sebenarnya. Tapi kemudian apa? Itu hilang. Bagaimana kita mau menggambarkan permisalan ini dalam kehidupan orang munafik? Nah, di sini jelas saya Utsaimin. Orang-orang munafik di zaman Nabi SAW, dan itu banyaknya di kota Madinah ya. Itu kan rata-rata mereka itu kan punya hubungan dekat persaudaraan sesama kaum muslimin itu dari sisi nasab. Dari sisi nasab masih keluarga. Ya. Kedudukannya mungkin sebagai paman, sebagai bibi, keluarga karib kerabat. Yang tentulah ada namanya pertemuan-pertemuan, duduk bareng, namanya juga masih ada hubungan kait-kait patalian kekeluargaan. Ketika mereka berinteraksi dengan saudara-saudara mereka secara nasab, ya, tentulah orang-orang beriman memunculkan keimanan mereka. Karena di Madinah iman tegak, sahabat tidak menyembunyikan lagi Islam mereka. Dan dominan mayoritas kaum muslimin saat itu. Sehingga orang munafik ini jumlahnya minoritas. Dan mereka masih punya hubungan kekerabatan kaum mukminin yang ada di Madinah. Yang mereka semua berkumpul di situ. Walau di antara mereka ada yang sudah pindah dari Mekah ke Madinah. Tentulah terjadi interaksi hubungan kekeluargaan. Dan tentulah orang mukmin berbicara tentang nilai keimanan. Maka ini ibarat apa? Ibarat cahaya itu datang kepada mereka. Sehingga mereka ketika berkumpul seorang beriman, bisa jadi memang mereka merasakan nilai-nilai iman itu ada dalam hati mereka. Cahaya itu mereka rasakan. Yang bercahaya itu mereka mungkin mereka menikmati gitu. Bahkan mungkin mereka ikut memberikan ide-ide berkaitan keimanan yang sebenarnya. Ya. Akan tetapi walakin sur'anu ma yazul, akan tetapi iman itu, karena sifat kemunafikan mereka, iman itu Allah tidak biarkan lama. Begitu mereka keluar dari orang beriman dan berkumpul kembali kepada orang kafir mereka, langsung iman itu Allah ambil. Langsung Allah hilangkan. Tidak Allah berikan bekas sedikit pun menyisa di hati-hati mereka. Tidak berbekas. Pelajaran berharga buat kita gitu kan. Jangan sampai ketika kita mendapatkan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat kebaikan, dan kita pun juga merasa hati kita di situ, lalu kemudian itu tidak membawa bekas yang baik buat hati kita dan mewarnai amalan kita, jangan sampai seperti itu. Berusahalah kita untuk apa? Untuk menjaga cahaya tersebut. Bahkan perlu kita besarkan lagi dan besarkan lagi sehingga kita ya istiqomah dalam cahaya keimanan yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini juga salah satu resep dari istiqomah. Ada istiqomah. Ketika kita berada di pengajian, kita merasa iman kita itu mungkin apa? Nyaman gitu kan, meningkat, ingat kepada Allah juga tinggi, ketenangan batin juga terasa. Ketika kita meninggalkan majelis ilmu, nah kita dituntut untuk menjaga suasana hati yang kita pernah rasakan tadi. Jangan sampai kita apa?
kita redupkan kembali. Dengan apa coba redupnya? Dengan apa? Dengan mulai melupakan Allah dan menghadirkan konsentrasi dunia kita full tanpa melibatkan Allah dalam urusan dunia kita. Tahapan pertama begitu. Kalau amalan dunia kita amalan yang baik. Tapi berikutnya apa? Meningkat kepada apa? Berubah menjadi kemaksiatan yang kita kerjakan. Maka apa? Semakin hilang-hilang dan itu bisa gelap. Mengeraslah hati. Berarti putu dicas deui. Kumaha carana? Berarti harus banyak berkumpul dengan orang-orang yang memberikan nasihat kepada kita. Harus banyak kita dekat-dekat dengan Al-Quran, merenung dan mentadaburi dan seterusnya. Ya. Tutup semua pintu-pintu yang membuat cahaya itu meredup. Di antara yang meredupkan cahaya iman adalah cahaya HP. Itu termasuk yang meredupkan cahaya iman. Ketika di HP-nya melihat tontonan-tontonan yang minimal, tontonan sebenarnya nggak ada manfaat, nggak kita butuhkan. Berjam-jam waktu dihabiskan untuk itu. Coba ketika seseorang itu punya pacebok itu, ya, punya Instagram, itu kan Masya Allah itu bisa manteng itu sejam 2 jam itu, betul tidak? Maka ketika isinya, kita bukan mengharamkan perkara tadi ya, ini kan tool kan, dia hanya alat, tapi ketika isinya tidak membuat cahaya iman kita terjaga, tidak membuat iman kita, ilmu kita jadi bertambah tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan itu adalah cahaya yang membuat iman kita jadi redup. Maka waspadalah. Faedah berikutnya. Faedah yang keberapa? Faedah yang keempat ya. Bahwasanya iman itu dia adalah cahaya yang memiliki pengaruh. Bahkan orang munafik pun ada pengaruhnya. Ketika mereka bermajelis, berkumpul bersama orang beriman, itu terasa bagi mereka itu. Cahaya iman itu mereka rasakan. Ya. Kalau orang munafik saja merasakan cahaya iman, mestinya orang beriman lebih berhak lagi untuk merasakan cahayanya. Betul atau tidak? Iya. Ya. Ini Allah menyebutnya bahwa iman itu memiliki cahaya. Ya, memiliki cahaya. Dan kenapa kemudian iman mereka itu hilang? Demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan soal munafikun ayat yang ketiga, dzalika bi'annahum amanu tsumma kafaru fatuba ala qulubihim. Yang demikian itu kenapa kemudian mati hati mereka? Dikarenakan mereka itu beriman kemudian kafir, beriman kafir. Ketemu orang beriman, imannya muncul. Betul-betul cahaya iman itu ada. Ketemu orang kafir, mulai. Jadi hidup mati, matikan sekalian sama Allah Subhanahu wa taala. Itu juga menjadi pelajaran buat kita. Kadang-kadang kita ini soleh, kadang-kadang kita ini salah. Ya kan? Apa kita tidak takut? Kalau Allah cabut cahaya iman kita, akhirnya kita terus berbuat maksiat dan tidak tobat-tobat. Allah kunci mati seseorang sehingga dia terus berkecimpung ke kemaksiatan dan Allah hambat dia untuk kembali kepada kebaikan. Pelajaran kita ambil dari orang-orang munafik. Maka jagalah cahaya petunjuk hidayah yang Allah telah berikan kepada kita. Jaga. Itu mahal. Kenapa mahal? Karena dia tidak bisa dibeli dengan apapun ketika kita sudah meninggal. Mahal. Taruhannya abadi. Ini perdagangan yang sangat berharga, bernilai.
Saya sering mengungkapkan ada sebuah ungkapan-ungkapan orang-orang memberikan motivasi. Orang-orang besar itu mikirnya yang besar-besar. Paham tidak? Orang besar itu adalah mikirnya yang besar-besar. Siapakah orang besar dalam pandangan kita? Adalah orang beriman. Karena yang mereka pikirkan apa? Akhirat. Allah tidak pernah menyebut dunia itu berharga. Allah dan Rasul menyebut dunia itu hina, rendah. Maka orang yang mendepankan pikiran dunia itu orang-orang yang kerdil, orang-orang yang kecil, bukan orang besar. Orang besar itu mikirnya besar-besar. Dan Allah menyebutkan dunia itu hina, kecil, rendah. Maka bila kita ingin menjadi orang besar, yang kita pikirkan yang besar. Apa itu? Akhirat kita, surga kita. Itu ciri seorang besar. Itu ciri seorang hebat. Kalau mikirnya dunia itu orang kecil. Menganggap jabatan dunia itu hebat itu orang kecil. Menganggap harta banyak itu mulia itu orang kecil. Orang besar menganggap apa? Amal soleh itu begitu besar nilainya. Menganggap bahwa baca Quran itu begitu besar, tinggi dan harganya. Maaf soal berjamaah itu begitu berkuah macam-macam dah pokoknya dah. Pokoknya yang menjadi penilaian dia besar ke sesuatu, ini ke surga enggak? Kalau enggak surga, rendah. Ini ke akhirat yang baik enggak? Kalau enggak, rendah. Gitu aja patokannya. Itu berpikirnya orang besar. Paham ya? Jadi kita ketika orang mengatakan orang besar memikirnya besar-besar, jangan dibawa ada konteks yang apa? Yang dunia dengan dunia lagi. Mikirnya orang besar tuh mikir apa? Mikir gedung yang besar, perusahaan yang besar. Itu orang kecil masih. Kenapa? Dunia ini tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dunia ini lebih berharga dari seekor dari sayap nyamuk, sayap lalat. Seekor sebesar sayap lalat. Ya, nyamuk ketang, Mbak Udo ya. Nyamuk, maka Allah tidak akan berikan untuk orang kafir itu walaupun ya surbatima, seteguk air. Bagaimana Allah gambarkan rendahnya dunia? Ya. Baik, kita kembali kepada materi kita. Masya Allah, faedahnya masih banyak ini ya. Cukupkan saja dulu ya. Ini baru sampai pada yang keempat. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan faedah 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan ke-11 pada waktu yang akan datang biidznillah ta'ala. Assalamualaikum Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai yang pembahasan minggu lalu yang surat Hud yang ayat 15-16 ya. Barang siapa yang menginginkan man kana yuril hayata dunya wa zinataha. Ya. Barang siapa mengenai kehidupan dunia dan perhiasannya pasti kami berikan. Nah, tadi ini ada suatu pengajian. Pengajian ini memperbesar salawat ya. Nah, di antara pengajian itu biasanya ada beberapa pengusaha yang saat itu lagi collab. Ada beberapa apa? Pengusaha yang collab dan ikut ngaji, nanti didoakan, dibacakan salawat sampai berapa puluh ribu oleh para jemaah itu. Ya. Dan yang sudah-sudah itu kembali maju ya ininya. Usahanya jadi maju kembali. Betul. Nah, apakah itu termasuk yang di ayat ini? Baik, saya mau tanya ya Pak ya, orang kafir itu banyak yang maju-maju nggak Pak? Banyak. Dia pakai salawatan tidak? Tidak. Itu berarti apa? Nggak ada hubungannya maju dengan salawatan. Ya kan? Buktinya orang kafir Allah juga berikan dunia. Nah itu satu yang pertama. Ya. Yang kedua, kita harus pahami bahwasanya bersalawat itu memiliki keutamaan yang besar. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyr salawat. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membalas salawatnya
10 kali. Itu menunjukkan tentang keutamaan bersalawat. Ya. Apalagi ketika berada pada hari Jumat. Seperti itu. Dan Rasul menyampaikan ini dan dipahami oleh para sahabat-sahabatnya. Hanya saja ketika ingin mendapatkan keutamaan salawat tersebut, kita tidak dapatkan para sahabat mempraktekannya dengan cara yang disebutkan tadi contohnya. Tidak ada prakteknya seperti itu. Ya. Adapun kemudian seseorang melakukannya lalu kemudian berefek kepada dunianya, sebenarnya nggak ada salawat dan pakai itu nggak ada. Buktinya orang kafir nggak pakai salawat, maju-maju juga urusan dunianya. Kan seperti itu. Ya. Jadi ini yang kedua ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, apakah orang-orang seperti itu terkena kepada ayat Hud 15-16 tadi, yaitu orang yang melakukan amalan ya, sebuah amalan bernamakan ibadah, lalu kemudian menginginkan amalan dunia? Iya, sangat mungkin. Sangat mungkin. Ya, walaupun hatinya seperti apa kita nggak tahu. Tapi itu sangat mungkin dan memang ini rentan. Sangat rentan ya menjadikan akhirat amalan agama untuk mendapatkan dunia. Dunia itu sangat rentan hal yang seperti itu. Makanya oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan para sahabat dan kita sebagai umatnya adalah untuk betul-betul ikhlas ibadah itu untuk akhirat kita, untuk surga kita. Ya seperti itu. Adapun urusan dunia, buktinya orang kafir juga tidak membutuhkan agama kan membuat mereka dapat harta dunia. Betul tidak? Berarti orang butuh agama itu agar dapat akhirat. Karena untuk dapatkan dunia, orang kafir juga nggak butuh agama. Betul tidak? Nah seperti itu kurang lebih ya itu harusnya waspada ya. Kita mestinya hal yang seperti ini, apalagi memang tidak ada prakteknya dari para rasul, para sahabat, tabi'in, para ulama, bahkan Imam Syafi'i sendiri segala macam tidak praktekannya. Ya semestinya ini tidak kita praktekkan juga. Ya berdampak atau tidak kepada dunianya, ya itu nggak ada kaitannya dengan perkara tersebut. Dan analogika tadi orang kafir juga maju juga dunia pada tidak pakai agama malah. Bukan saja nggak pakai salawat, bahkan nggak pakai agama maju-maju saja. Jadi jangan sampai itu dijadikan seolah itu sebab. Ya, itu sebab. Bisa saja itu hanya kebetulan momentumnya Allah takdirkan dia untuk mendapatkan peningkatan dunia dengan sebab itu. Bersamaan dengan sebab itu yang itu yang satu sisi itu. Sisi yang lain bisa saja itu istidraj. Allah mudahkan dia dalam urusan dunia untuk membuat dia semakin jauh dari sunnah, untuk membuat dia semakin lalai dari mengikuti Rasul. Bisa dibukakan urusan dunia untuk semakin jauh dari tuntunan Rasul, sehingga dia terus tenggelam dalam amalan-amalan tanpa contoh Rasul tadi. Ya, seperti tadi. Dia sudahlah mungkin dia menyadari bahwa amalan dia misalnya tidak contoh Rasul, dia anggap baik. Kedua, ditambah lagi dunianya juga maju. Semakin kuatlah dia dengan amalan tersebut. Betul tidak? Betul tidak? Berarti tuh orang kita khawatir Allah menginginkan kesesatan buat dirinya. Dengan apa? Dengan dia merasa amalan dia baik dan dunianya Allah buka. Itu namanya bisa jadi kita khawatir itu istidraj ya, disungkun ku Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap harus kita hindari. Kita hindari. Ya. Allahu a'lam bissawab. Ya, fadhal ya akhi. Saya kira Pak ada juga orang yang begitu tapi enggak juga meningkat ekonominya Pak. Itu kebetulan satu kasus saja yang betul terbukti dunianya. Dan saya kira mungkin ada orang yang tidak juga melakukan hal yang sama tapi nggak juga terdongkrak ekonominya, usahanya. Gitu kan? Berarti itu tidak menjadi sebuah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, apakah ada dalil atau penjelasan ulama bahwa sebab dosa dan maksiat itu bisa mengangkat ilmu dan pemahaman dari seseorang? Apakah ada apa? Ada dalil atau penjelasan tafsir para ulama bahwa dosa atau maksiat bisa mengangkat ilmu dan pemahaman seseorang? Maksiat dapat mengangkat derajat maksudnya? Mengangkat ilmu.
menghilangkan ilmu. Menghilangkan ilmu. Dan pemahaman dari seseorang. Apakah ini contohnya surat munafik? Itu kan maksiat, dia berubah kemunafikan. Kemunafikan itu kemaksiatan ya. Kan kemaksiatannya membuat dia keluar dari agama. Ini jelas dalil. Yang kita bahas di munafik ini adalah sebuah bentuk kemungkaran. Kemaksiatan. Karena maksiat itu artinya apa? Artinya membangkang Allah Subhanahu wa taala. Hanya tingkat pembangkangannya itu sangat tinggi. Ada yang rendah, ada yang sedang, dan ada yang sangat tinggi. Ini dalil jelas surah munafik ya, seperti itu. Kemudian mungkin banyak ya dalil yang lain ya tentang bahwasanya kemaksiatan itu dapat menghilangkan pemahaman ya. Tapi mungkin saya nggak hadir lah dalilnya. Tapi saya teringat perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Ya, ini dikutip oleh Syekh Utsaimin di dalam Kitabul Ilmi ya. Kata Imam Syafi'i, dia punya guru namanya Waqi namanya. Al-Imam Waqi. Kata Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in an su'i hifzi wa fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani anna al-ilma nur wa anna nur Allah la yuhdalil asi. Aku mengeluhkan kepada guruku yaitu Waqi akan buruknya hafalanku. Tapi antum jangan bayangkan buruknya hafalan Syafi'i seperti buruknya hafalan kita. Buruknya hafalan Syafi'i itu udah yang tertinggi yang kita miliki. Dia mengeluhkan kepada gurunya Waqi akan buruknya hafalannya. Maka gurunya membimbing ya, gurunya kemudian memberikan bimbingan kepadaku. Maka guruku itu memberikan bimbingan kepadaku agar aku meninggalkan maksiat. Dan beliau mengabarkan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Nah, kira-kira itu yang saya ketahui dari perkataan asar para ulama. Kalau dalil mungkin banyak ya, cuman nggak hadir sekarang ya. Itu Allah bisawab. Ini ada pertanyaan dari akhwat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya, Afwan ya izin menjawab ya, izin membaca. Apa boleh akhwat bercadar upload foto selfie? Tidak boleh. Atau upload foto-foto keluarga, teman dan lainnya di status, tapi di HP-nya tidak ada ikhwan. Semua nomor HP akhwat yang melihatnya hanya akhwat-akhwat saja. Tidak boleh. Karena ya penguploadan itu kan dilihatnya oleh siapa saja kan? Betul tidak? Cuman nguploadnya di mana sini? Di WhatsApp ya? Kalau di WhatsApp Allahu a'lam bishawab ya. Kalau memang itu kan seolah-olah memang privasi ya. Kalau memang itu bisa terjaga ya mungkin boleh ya bagi mereka yang membolehkan hukum gambar. Ya, hukum gambar. Kalau mereka tidak boleh hukum gambar maka termasuk yang tidak mereka bolehkan juga. Ya, karena memang foto itu diikhtilafkan ulama hukumnya. Sebagian ulama menyatakan mutlak itu termasuk gambar makhluk bernyawa yang tidak boleh masuk dalam larangan Nabi SAW. Muslim asyadun nasi adaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Manusia yang paling kelas adabnya pada hari kiamat adalah para penggambar. Nah, foto itu termasuk makhluk bernyawa dengan alat yang dibarukan. Namanya kamera. Kalau dulu namanya kuas. Ya kan? Namanya pahat. Sekarang alatnya lebih modern. Namanya kamera. Itu. Karena diterbarukan jadi baca juga beda. Kamera. Gitu. Kata tetap hasilnya sama. Hanya beda alat. Nah, sebagian ulama yang lain menyatakan tidak. Ya. Ini tidak dimasukkan dalam hukum gambar. Mengapa? Ini sama seperti ketika kita bercermin kata mereka. Ketika kita bercermin, cermin itu kan juga alat kan? Tapi muncul wajah kita di cermin itu. Ini juga alat memunculkan wajah kita. Ya sama saja. Ya kamera itu sama dan hukumnya cermin. Bercermin boleh atau tidak? Boleh. Tidak ada satupun ulama yang mengharamkan bercermin. Ya tidak ada. Nah ini ulama ikhtilaf. Oleh karena itu ya kalau mengambil pendapat yang kemudian membolehkan gambar ya melalui kamera tadi ya apalagi video dan seterusnya ya maka
selama itu privasinya terjaga, ya dia masuk dalam hukum pembolehan. Cuma hanya saja memang walaupun diperbolehkan, sikap kehati-hatian tetap harus dipasang gitu kan. Karena sekarang zamannya fitnah luar biasa. Tiba-tiba tahu-tahu salah kirim gitu kan, salah kir. Itu bisa bahaya juga gitu. Jadi tetap waspada ya. Tetap waspada, jangan sampai akhwat selfie kemudian dikirim gitu segala macam ya. Seperti itu. Dan jangan selfie di saat lagi sholat. Jangan selfie di saat macam-macam itu tempat ibadah gitu kan, lagi ibadah selfie kemudian dikirim. Dia khawatirkan ada unsur riya di situ menghinggapi ya, menghinggapi hatinya sehingga muncul riya ya, karena selfie-selfiean tadi. Ya demikian Bapak Ibu sekalian, ikhwan akhwat sekalian, kajian kita di sore hari ini. Semoga apa yang kita kaji ini ya menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu ya membimbing kita ke jalan yang Dia cintai dan ridhoi, mewafatkan kita ke husnul khatimah, mengumpulkan kita semua di surganya. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.